Siapa yang bersuka cita hari ini? Lambaikan tangan saudara. Yang percaya pasti diberkati. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Tentunya saya juga Pastor Nita, kami ingin mengucapkan Merry Christmas. Selamat Natal buat saudara semua. Memang sebenarnya gongnya besok ya. Tapi saya nggak tahu apakah saudara besok bisa mengikuti ibadah Natal atau tidak. Jadi saya percaya ini momen yang tepat untuk saya mengucapkan Merry Christmas. Dan doa saya Natal ini membawa sukacita dan berkat yang spesial dalam hidup kita semua yang ada di tempat ini. Dan juga saudara yang mengikuti Natal ini secara online dari kota manapun saudara berada di Indonesia maupun di luar negeri. Saya percaya berkat Natal melimpah atas kita semua. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Langsung saja masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saudaraku, saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah Through Darkness Comes Light. Dalam kegelapan lahirlah terang. Melalui kegelapan terbitlah terang. Saya percaya itu yang akan dialami banyak orang di tempat ini. Natal ini akan menjadi titik balik dalam hidup saudara. Yang tadinya hidupmu gelap, Tuhan akan ubah sehingga terang kemuliaannya bersinar atas hidup saudara. Amin. Ya, kalau saudara renungkan hari ini sebenarnya kita ada di dalam rangkaian KKR Malam Natal. Walaupun karena ada berbagai macam pembatasan sosial saudaraku sehingga sekarang belum malam ya. Sekarang baru siang menjelang ke sore gitu ya. Tapi memang kita terpaksa memajukan perayaan malam Natal ini karena kita akan ada 2 kali ibadah dan nanti sore kita harus sudah selesai semua sebelum jam 7 sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Tetapi ini kita ada di dalam rangkaian KKR Malam Natal. Kalau saudara renungkan, saudara lihat malam Natal di zaman kita sekarang itu sungguh megah, sungguh indah, dirayakan di semua tempat di seluruh dunia. Ya kita ada di sini di ruangan ber-AC, ya dengan lagu-lagu praise and worship yang begitu luar biasa, ya dan lighting dan aksesoris Natal semuanya megah, semuanya indah, semuanya luar biasa. Tapi kalau saudara renungkan dengan malam Natal yang sesungguhnya yang pertama yang dialami oleh Maria dan Yusuf pada zaman itu sebenarnya akan kontra sekali, akan sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu Maria dan Yusuf baru saja dari perjalanan yang sangat jauh. Jadi mereka itu sedang capek sekali. Mereka sedang dalam keadaan yang lelah dan letih tubuh mereka. Dan kemudian sudah tiba waktunya untuk Maria harus melahirkan bayi Yesus. Terus kemudian mereka cari penginapan tapi nggak dapat. Semua kamar fully book. Ya, semuanya nggak ada yang kasih saudaraku. Jadi mereka mau nginap di penginapan mereka nggak dapat kamar. Ya Maria sudah harus bersalin, Maria sudah harus melahirkan bayi Yesus. Tapi juga tidak ada tempat yang menolong, tempat yang layak untuk kelahiran dari bayi Yesus. Sehingga akhirnya bayi Yesus harus dilahirkan di kandang. Coba Anda renungkan, apakah ada di antara saudara di tempat ini yang lahirnya pun harus di kandang? Ya, tapi itu yang terjadi pada waktu itu di kandang, terus kemudian ditaruh di palungan. Jadi sebenarnya yang mereka alami pada waktu malam Natal itu adalah sebuah malam yang sebenarnya sangat melelahkan. Mereka sedang capek luar biasa dan dalam keadaan yang sebenarnya sangat berat, sangat menyedihkan. Ya, apa yang dialami Maria pada waktu itu sebenarnya sangat berbeda dengan yang saya yakini imajinasi Maria akan Natal yang sebenarnya harusnya dialami, akan janji Tuhan yang diberikan di dalam kehidupannya.
Mari saya ajak saudara baca Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Ya, karena Maria ini hamilnya, ya terus kemudian melahirkan bayi Yesus itu dari janji Tuhan. Yang disampaikan oleh malaikat sendiri. Bayangin, malaikat sendiri yang datang dan memberikan janji kepada Maria. Nah, mari kita lihat antara janji dan realita yang dialami Maria seolah-olah secara jasmani itu sangat berbeda sekali. Saya bacakan buat saudara, ditulis begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi ini janji Tuhan yang disampaikan melalui malaikat. Ini langsung loh saudaraku. Ya, jadi coba Anda bayangkan kalau Anda jadi Maria yang terima janji seperti itu. Kira-kira bayangan saudara seperti apa ketika menerima janji itu? Ayat berikutnya ditulis begini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Coba Anda bayangkan kalau anak saudara dinubuatin seperti itu. Kira-kira sebagai ibu bayanganmu seperti apa? Lanjutkan lagi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Anak saudara dinubuatin akan mewarisi tahta Daud. Padahal buat orang Yahudi, buat orang Israel, yang namanya Daud itu raja terbesar sepanjang zaman. Kalau disebut anaknya yang lahir akan mewarisi tahta Daud, berarti yang terbayang adalah glory. Benar apa enggak? Yang terbayang adalah kemuliaan, yang terbayang adalah kemegahan. Karena bangsa Israel mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Daud. Dan anaknya dinubuatin akan mewarisi tahta Daud. Jadi janjinya Tuhan luar biasa sekali. Ya, ayat yang ke-33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Coba Anda renungkan, bayangkan anak saudara dinubuati jadi raja. Ya, jadi bayangan asumsinya Maria terima janji yang luar biasa seperti itu. Pasti serba muluk-muluk, serba hebat, serba luar biasa. Ternyata setelah dilalui realita yang dialami oleh Maria pada malam Natal justru 180 derajat. Sebaliknya dengan janji yang dia dapat dari Tuhan yang disampaikan langsung sama malaikat. Kalau itu yang ngomong pendeta, hamba Tuhan, mungkin Maria berpikir jangan-jangan pendetanya yang salah dengar. Tapi ini yang menyampaikan langsung malaikat Gabriel sendiri. Hanya setelah dilalui kok realitanya berbeda. Mungkin itu juga yang pernah Anda alami atau sedang Anda alami dalam hidup saudara. Bisa jadi saudara merasa dalam hidup saudara Tuhan pernah memberikan janji yang besar. Bisa jadi Tuhan janji sama saudara masa depanmu gilang gemilang dan penuh pengharapan. Tetapi yang Anda alami realitanya adalah penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Bisa jadi ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan kesehatan. Engkau berdoa dan engkau merasa Tuhan berjanji bahwa sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kemudian setelah beberapa waktu Anda bertanya-tanya, kenapa kok belum sembuh? Kenapa kok secara fisik justru kesehatannya semakin menurun? Berapa banyak orang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Saudaraku, saya rasakan waktu saya ngomong begini, ada di tempat ini, saya nggak tahu 2 apa 3 ya, ibu yang bergumul dengan pertanyaan dalam hatinya karena Tuhan janji. Tuhan mau memulihkan pernikahan, Tuhan mau memulihkan keluarga saudara. Tapi setelah beberapa waktu berlangsung, bukannya pemulihan yang terjadi, malah kesalahpahamannya semakin besar, masalahnya semakin besar. Saudaraku, kadang-kadang kita ngalami hal-hal yang seperti itu. Bahkan untuk jemaat keluarga Allah, saudara yang ada di tempat ini di bulan Januari 2020, saudara dengar saya
dan Pastor Nita menyampaikan firman Tuhan bahwa 2020 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 tergenapi. Waktu kita pertama dengar janji seperti itu, di bayangan kita, wah, tahun kemuliaan pasti semuanya lancar, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Akan tetapi yang terjadi, yang harus kita alami di tahun 2020 ini justru kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Terjadi pandemi, terjadi resesi, terjadi krisis, dan masalah yang sangat besar. Mungkin itu keadaan saudara pada saat ini. Ya, saya mau ngomong begini sama saudara, nggak peduli apapun yang Anda alami, seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf pada waktu itu, ini pesan Natal buat kita semua, tetap mengucap syukur. Amin, haleluya. Terlebih lagi saat ini kita sedang merayakan Natal. Jangan bersungut-sungut. Saya berdoa mulai saat ini dari hati saudara tulus kepada Tuhan. Kita ngomong, Tuhan terima kasih. Aku tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Aku percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi di dalam keluarga saudara, mengucap syukur. Apapun yang kau alami dalam pekerjaan dan keuanganmu sepanjang tahun ini, tetap mengucap syukur. Seberapapun beratnya, susahnya, dari mulut kita jangan ada sungut-sungut. Yang ada ucapan syukur. Yang ada puji-pujian. Kenapa? Karena ucapan syukur dan puji-pujian menarik kuasa Allah untuk mengubah kegelapan jadi terang. Itu momen yang saudara harus sadar. Itu kebenaran yang saudara harus tangkap. Ucapan syukur dan puji-pujian bisa mengubah kegelapan jadi terang. Dan yang saya percaya, saya nggak ngomong ini sebagai pengkhotbah yang mengucapkan kata-kata cantik. Saya ngomong ini sebagai hamba Tuhan mendeklarasikan untuk hidup saudara. Saat ini juga di ibadah ini juga akan ada orang-orang di tempat ini yang kegelapanmu berhenti dirubah jadi terang. Jadi kemuliaan, jadi pemulihan, jadi kesembuhan. Terima itu dalam nama Tuhan. Jadi berkat Tuhan, jadi mujizat. Katakan amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Kegelapan Anda tidak terus berlanjut. Mulai saat ini kegelapan saudara berubah jadi terang kemuliaan. Kita baca Yohanes 16 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Beri sempat untuk sesaat ngalami, meskipun kita anak Tuhan, melalui juga yang namanya duka cita. Tapi kita bersyukur, itu enggak titik, koma di situ. Benar enggak? Setelah koma apa? Ayo yang keras baca bersama-sama. Tetapi duka citamu, katamu digantiku. Ayo dari tetapi. Tetapi duka citaku akan berubah menjadi sukacita. Terima dalam nama Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Mulai saat ini segala sesuatu yang jadi duka cita dalam hidup saudara sepanjang 2020 ini dirubah jadi sukacita. Jadi tari-tarian. Sementara engkau memuji Tuhan, sementara engkau menaikkan ucapan syukur, Tuhan bertindak, duka cita saudara dirubah jadi sukacita. Haleluya. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Itu yang dialami oleh Maria. Maria di malam Natal itu dia berat, dia capek, dia susah, dia suntuk mungkin. Tapi begitu bayinya lahir, duka citanya berubah jadi sukacita. Saya mau ngomong sama saudara begini. Ya, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu akan begitu besarnya, begitu herannya,
Begitu indahnya. Dan ketika itu terjadi, engkau enggak ingat lagi semua kesulitan, semua kesusahan. Karena besar sukacita yang dia kerjakan di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah, dia yang mengubah duka cita kita. Jadi sukacita. Itu yang dialami Yusuf. Ketika Yusuf diangkat, dipulihkan, diberkati. Semua kesusahannya hilang semuanya. Oke, enggak diingat-ingat lagi. Yang ada cuma ucapan syukur. Puji-pujian yang semakin melimpah buat Tuhan kita. Jadi Natal ini, ayo kita mengucap syukur. Di Natal ini, ayo kita memuji Tuhan. Jangan melalukan Natal ini dengan sungut-sungut, dengan beban berat. No, apapun yang terjadi, saya tetap mengucap syukur. Saya tetap memuji-muji Tuhan. Karena duka citamu dirubah jadi sukacita. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ayo kita baca berikutnya, ayat di Mazmur 30, ayatnya yang ke-6. Saya mau tunjukkan kepada saudara, karena firman Tuhan ini berjudul melalui kegelapan, terbit, terang. Ya, ada dua jenis orang sama-sama melalui kegelapan, terus sampai terbit terang, itu ada dua jalan yang biasanya dilalui oleh orang. Nah ini kita temukan di Mazmur 30 ayat yang ke-6 ini. Ayat ini terdiri dari dua bagian. Kita perhatikan bagian yang pertama terlebih dahulu. Saya bacakan buat saudara, ditulis begini. Sebab sesaat saja ia murka. Jadi murkanya itu cuma sesaat. Marahnya Tuhan cuma sesaat. Pergumulan, kesulitan yang Anda hadapi cuma sesaat. Katakan amin saudaraku. Tetapi ditulis begini. Seumur hidup ia murah hati. Saya mau nubuatkan di tempat ini akan ada orang-orang yang sekalipun saat ini Anda sedang mengalami kesulitan hidup yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, tetapi mulai dari Natal ini sampai seumur hidupmu, engkau akan menikmati kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Anda akan hidup di dalam favor, di dalam grace, di dalam anugerah, di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sehingga sekalipun saya ngomong seperti ini sekarang, tapi buat saudara yang mendengarkan nggak kebayang. Rasanya hidup saya selama ini berat dan susah. Tapi saya mau ngomong sama saudara, itu tidak selamanya. Malam hari ini berakhir. Mulai malam hari ini babak yang baru dimulai. Babak apa? Babak kemurahan hati Tuhan. Babak anugerah. Babak kasih karunia seumur hidup. Terima itu dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ini yang dialami oleh Ayub. Masih ingat gak saudara kisah Ayub? Ayub itu mengalami suatu musibah yang dalam sekejap mata dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan kambing domba, lembu sapi, semua ternak-ternaknya, hamba-hambanya juga hilang. Semuanya hilang dalam sekejap mata. Dan bukan cuma itu saja, dia mengalami sampai sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudaraku, dia ditimpa seolah-olah kena tulah. Orang berpikir ketika baca kisah Ayub itu, apa yang terjadi itu bertahun-tahun lamanya. Mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun lamanya apa yang dialami Ayub. Tapi ternyata sebagian ahli teologi ya saudaraku mengatakan yang terjadi, yang dialami Ayub, pencobaan yang dia alami itu berlangsungnya hanya 9 bulan saja. Ternyata diizinkan 9 bulan Ayub diuji kayak gitu. Tapi setelah itu selesai, Alkitab mencatat Ayub dipulihkan 2 kali ganda. Artinya seumur hidupnya dia menikmati berkat 2 kali ganda. Kemurahan hati 2 kali ganda. Kekayaan dan kelimpahan 2 kali ganda. Jadi itu dalam hidup saudara. Yang percaya jadi itu dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Mungkin dalam hidupmu kau ngalami pergumulan. Kau ngalami kesulitan hidup. Rasanya yang lainnya happy-happy, yang lainnya lancar-lancar, enak-enak
hidupnya, tapi kenapa kok hidup saya selalu ngalami susah lagi? Ada lagi sialnya, ada lagi ruginya, ada lagi jatuhnya. Tapi saya mau ngomong sama saudara hari ini. Alkitab mengatakan, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup. Terima itu, seumur hidup. Bukan cuma berkat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Seumur hidup. Kemurahan Tuhan atas hidupmu, 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 hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Saya tahu beberapa orang di tempat ini saat ini juga turning point itu dimulai. Titik balik itu dimulai. Amin. Babak yang lama diganti dengan babak yang baru ini. Babak kemurahan hati Tuhan yang seumur hidup. Oke, itu bagian yang pertama. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua dari ayat itu. Mazmur 30 ayat yang ke-6, sekarang bagian yang kedua. Ditulis begini. Sepanjang malam ada tangisan. Nah, bagian kedua ini gak gampang buat banyak orang. Kenapa? Karena ditulis sepanjang malam ada tangisan. Berarti tangisannya, air matanya cukup panjang. Kita semua kalau ngalami yang babak pertama tadi enak karena sesaat saja. Ngalami pergumulan, tantangan. Seumur hidup kemurahan hati Tuhan kita nikmati. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita ada juga momen di mana diizinkan ngalami tantangannya, masalahnya bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Bukan sebulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun. Waktu yang cukup lama. Ditulis begini, sepanjang malam ada tangisan. Rasanya kalau malam tangisan terus tuh kayak malamnya nggak berujung. Kayak malamnya nggak ada hentinya. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Malam panjang penuh tangisan itu akan berakhir. Akan berhenti. Kenapa? Walaupun malamnya panjang, malam yang penuh tangisan itu panjang. Tapi Alkitab ngomong begini, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Oh, menjelang pagi saudara dimulai. Sekarang menjelang pagi saudara dimulai. Amin. Ini yang dialami oleh orang Israel ketika mereka diperbudak di Mesir. Itu bukan waktu yang singkat, setahun 2 tahun mereka diperbudak. No. Kita mencatat bahkan 430 tahun mereka diperbudak dari generasi ke generasi. Oh, mereka berharap, mereka berdoa, mereka berupaya, gagal lagi, putus pengharapan lagi. Seolah-olah semuanya sia-sia. Itu benar-benar perbudakan yang panjang sekali. Dan mungkin sampai setelah generasi kesekian, mereka sudah ngambil kesimpulan. Kayaknya ini memang sudah nasib bangsa kami gak akan pernah bisa lepas. Kayaknya mereka sudah pasrah. Dengan apa yang terjadi kayaknya gak ada harapan. Mau doa gimana pun, mau puasa gimana pun, mau berjuang gimana pun, ya itu faktanya, itu realitanya. Gak ada perubahan yang terjadi. Mungkin itu yang Anda alami. Bahkan sampai saat ini saudara rasanya secara manusia Anda sudah hopeless. Sudah putus asa, sudah pasrah dengan situasi ini. Tapi saya mau ngomong sama saudara, malamnya mungkin panjang. Kegelapannya, tangisannya mungkin panjang. Tapi tetap ada endingnya. Tetap ada akhirnya. Karena begitu momen menjelang pagi itu tiba, maka tangisan itu berubah jadi sorak-sorai. Itu juga yang dialami bangsa Israel. Begitu momen menjelang pagi mereka tiba, maka semua perbudakan Mesir berapapun kuatnya dihancurkan, dipatahkan. Dan bangsa Israel mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan yang luar biasa. Alkitab mencatat mereka bukan cuma merdeka bisa meninggalkan Mesir, tapi mereka mendapatkan kekayaan Mesir. Mereka minta itu emas, perak, semua orang Mesir dibuat Tuhan bermurah hati. Harta-hartanya dikasih semua sama orang Israel. Sehingga ketika orang Israel keluar meninggalkan Mesir, mereka keluar dari Mesir dengan sorak-sorai. Anda akan keluar dari masalah ini dengan sorak-sorai.
bersorak-sorai. Anda akan keluar dari pergumulan hidup saudara dengan kemenangan. Akan ada sorak-sorai kembali terdengar dalam hidup saudara. Karena momen menjelang pagi itu tiba. Bahkan sekalipun iblis berusaha menghalangi saudara, iblis berusaha menahan Anda supaya tidak bisa mengalami itu, tapi kuasa Tuhan yang lebih besar. Amin. Karena momen menjelang pagi itu sudah tiba. Itu yang dialami bangsa Israel. Mereka sudah keluar bebas, tapi bangsa Israel, bangsa Mesir nggak terima. Bangsa Mesir langsung ngejar lagi, ngirim pasukan-pasukan terbaiknya dengan semua senjata perang terbaiknya yang di zaman itu untuk membelenggu, untuk memperbudak orang Israel lagi. Tapi saya mau ngomong sama saudara, karena momen menjelang pagi mereka sudah tiba, kekuatan neraka manapun tidak bisa menahan mereka. Oke, kita baca bersama di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Karena orang Mesir ngejar mereka. Mereka sampai berjalan, orang Israel berjalan di atas tanah kering, di laut mati itu. Di tengah jalan orang Mesir ngejar lagi. Nah makanya Tuhan ngomong sama Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka apa saudara? Maka apa saudara? Menjelang pagi. Wow. Ini yang dijanjikan firman Tuhan. Menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Mesir yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Dan di pihak orang Israel ada sorak-sorai kemenangan total. Akan terjadi itu dalam hidup saudara. Mungkin Anda mau sembuh, mau mengalami pemulihan keluarga, mau terima berkat, mujizat, terobosan keuangan yang besar. Tapi iblis terus berusaha mengganggu dan menghalangi dan membatalkan berkat saudara. Tapi saya mau katakan, ketika momen menjelang pagi sudah tiba, Tuhan yang akan bangkit. Tuhan yang akan berperang bagi saudara. Kekuatan neraka manapun tidak bisa membatalkan berkat Tuhan, kemenangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Momen menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan saya tahu, saya mau nubuatkan dalam nama Yesus. Momen menjelang pagimu dimulai sekarang. Tangisan saudara berhenti. Sorak-sorai kemenangan dimulai. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Kesembuhanmu terjadi. Jawaban doamu terima itu dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka bagi saudara. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Ini yang terjadi. Jadi Anda datang ibadah KKR malam Natal ini. Ini momen impartasi kuasa Tuhan untuk mengubah kegelapan saudara jadi terang kemuliaan yang luar biasa. Terima itu dalam nama Yesus. Amin. Saudara harus tahu, saya enggak khotbah biasa. Saya sedang mengimpartasikan kuasa Tuhan. Karena akan ada orang-orang di tempat ini. Anda akan punya kesaksian. Kita ada di 24 Desember. Tinggal 1 minggu lagi kita akan meninggalkan 2020. Tapi akan ada orang-orang di tempat ini sebelum tahun ini berakhir. Mujizatmu sudah terjadi. Dalam nama Yesus. Terima itu. Kesaksian baru akan Anda ceritakan dalam nama Yesus. Karena ini momen kelepasan. Ini momen yang luar biasa. Natal ini Natal yang spesial. Tuhan mau lakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Jadi saya mau bacakan janji Tuhan secara spesifik ya, yang mau saya bagikan sama saudara di Natal ini. Oke, kita baca Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama, kita mulai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang
yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Wow, saya tahu ini kita. Untuk sementara waktu 2020 ini sempat dunia, bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan, kekelaman. Tapi saya mau katakan sama saudara, terang itu sudah datang. Terang itu sudah terbit. Bukan akan, tapi sudah. Dan saya berdoa mulai saat ini juga. Bahkan bukan cuma mata iman saudara, tapi mata jasmani saudara akan melihat terang kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu dipancarkan dalam hidup saudara. Ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti apa? Sukacita di waktu panen. Wow, akan ada sukacita di waktu panen yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Artinya begini, usaha saudara, orang namanya panen itu kan berarti mengusahakan sesuatu terus kemudian menuai hasilnya. Saya mau ngomong begini, ada orang-orang di tempat ini yang Anda berjuang berusaha seolah-olah tanpa hasil. Tapi hari ini berkat Tuhan datang atas hidup saudara. Mulai hari ini apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, arahkan tangan saudara seperti ini. Terima itu berkat Tuhan, tangan ini tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Yang engkau usahakan dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Yang Anda tabur akan dibuat Tuhan muncul tuaiannya. 30 kali. 60 kali, 100 kali ganda. Seperti Tuhan memberkati Ishak, Tuhan memberkati saudara. Dan akan ada sukacita di waktu panen terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ditulis begini, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Coba Anda renungkan, jadi ada sorak-sorak seperti orang membagi-bagi jarahan. Kalau ada pembagian jarahan, berarti pasti ada kemenangan. Benar apa tidak? Kalau menang baru membagi jarahan. Oke, kalau ada kemenangan berarti diawali dengan peperangan. Mungkin saat ini yang engkau hadapi baru peperangan. Tapi saya nubuatkan, peperangan itu tidak akan berakhir dengan kekalahan. Peperangan yang sedang engkau hadapi dalam hidupmu ini, endingnya adalah kemenangan. Bukan hanya kemenangan yang kosong, tapi kemenangan yang membawa jarahan. Akan ada berkat besar datang dalam hidup saudara. Bukan cuma untuk hidup saudara, karena ditulis membagi-bagi jarahan. Berarti berkatnya, jarahannya bukan cuma buat kita, tapi juga kita jadi berkat bagi orang lain. Doa saya, itu saudara semua di tempat ini diberkati bukan hanya untuk diri sendiri, tapi diberkati jadi berkat bagi banyak orang di sekeliling saudara. Melalui hidupmu, keluargamu diberkati. Melalui hidupmu, teman-temanmu diberkati. Melalui hidupmu, banyak orang yang membutuhkan diberkati. Melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Wow, ini yang Tuhan mau kerjakan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, sebab kuk yang menekannya. Ada nggak di tempat yang merasa dalam hidupnya kayak ada kuk yang menekan saudara? Dan gandar yang di atas bahunya. Serta tongkat si penindas. Saya tahu di tahun 2020 ini ada kuk, ada gandar, ada tongkat si penindas. Dia sedang bekerja dengan giat sekali. Tetapi dengarkan, mulai Natal ini semuanya itu tadi, kuk, gandar dan tongkat si penindas itu telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Ingatkah saudara hari kekalahan Midian? Itu kisah kepahlawanan Gideon yang sangat heroik sekali. Dia menghadapi puluhan ribu pasukan Midian yang sangat powerful, yang sangat kuat. Sedangkan yang ada bersama dengan dia hanya berapa banyak? 300 orang. Tapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka, tiba-tiba saja angin berbalik begitu rupa.
Dikacaukannya orang Midian itu. Ditimbulkannya kekalahan besar di pihak orang Midian itu. Dan kemenangan besar dialami oleh Gideon. Dengan 300 orang dia berhasil mengalahkan puluhan ribu orang Midian. Akan ada orang-orang di tempat ini. Dengan apa yang kecil, dengan apa yang sedikit, dengan apa yang terbatas yang ada di tangan saudara. Tapi Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan akan menyertai saudara sehingga ada terobosan besar, kemenangan besar, bahkan mujizat besar terjadi. Terima itu dalam nama Yesus. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, gimana caranya kita ngalami semuanya itu? Apa kuncinya? Apa rahasianya? Ini ayat terakhir. Pemain musik juga boleh maju ke depan. Ayat terakhir, ayat yang kelima saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bukankah ini nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus? Benar? Ini Natal yang saudara dan saya sedang peringati pada saat ini. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau ada di tempat ini saudara yang kita ada di sini, saya berdoa bukan cuma merayakan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi saya berdoa Yesus juga lahir di dalam hati saudara. Oke, jadi kalau ada di tempat ini saudara yang merasa belum ada Yesus dalam hidupmu, belum ada Yesus di dalam hati saudara, ini momen yang terbaik. Seperti Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, saat ini Yesus lahir di dalam hati saudara. Yesus datang di dalam hidup saudara. Amin. Jadi buka hati saudara, biar dia masuk dalam hatimu. Terimalah jadi Tuhan dan juru selamatmu, maka dia yang akan mengubah kegelapanmu menjadi kemuliaan. Lanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, apa? Penasehat ajaib. Lanjut. Allah yang perkasa. Terus? Bapa yang kekal dan Raja damai. Jadi buat saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya ajak saudara terima Yesus sebagai penasehat ajaib dalam hidup saudara. Yes. Jadi hidupnya jangan cuma hidup dengan pikiran kita sendiri. Hidupnya dengan tuntunan, dengan nasihat yang dari Tuhan. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan. Anda ngikuti nasihat dari penasehat ajaib, hidupmu jadi ajaib. Jadi terima Yesus sebagai penasehat ajaib. Terima Yesus sebagai Allah yang perkasa. Anda harus ngerti engkau menyembah Allah yang besar. Allah yang perkasa. Saudara bukan menyembah Allah yang lemah. Allahmu Allah yang hebat, Allahmu Allah yang perkasa. Allahmu sanggup menyembuhkan sakit, penyakit. Allahmu baginya tidak ada yang mustahil. Dia yang sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Sadari engkau menyembah pribadi yang kayak gitu. Jadi terima Yesus sebagai Allah yang perkasa dalam hidup saudara. Terima juga dia jadi Bapa yang kekal. Anda gak sendiri. Saudara punya Bapa yang mengasihi saudara. Amin. Bahkan Raja damai. Mulai hari ini damai sejahtera dipulihkan di hati saudara. Semua ketakutan sirna, semua stres, semua frustrasi dilenyapkan, semua galau disingkirkan. Aku hadir dalam nama Yesus. Dan saat ini juga damai sejahtera Allah melimpah dalam hati saudara. Anda mau terima Yesus dalam hidup saudara? Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ku buka hati. Ku buka hati. Ku di hadiratmu dalam dilali seluruh hidupku di atasku. Mari bersama-sama angkat dua tanganmu, katakan bersama. Buka hati,
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda yang mau terima Yesus sebagai penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Mari semuanya angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. aku buka hatiku. Aku undang Engkau Aku undang Engkau masuk dalam hatiku. masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa. Sucikan dan kuduskan aku. Sucikan dan kuduskan. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwa. Aku juga buka hati. Aku juga buka hati. Aku terima Engkau Aku terima Engkau jadi penasehat ajaib, jadi penasehat aja. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Mari sekarang semuanya berdoa. Berdoa masing-masing sama Tuhan. Tuhan Yesus, Kau Tuhan. Mulai hari ini Kau Tuhanku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Engkau Tuhanku, Engkau Juru Selamatku. Ora lawasya, Jesus, Jesus. Oh, mulai hari ini aku tidak sendiri. Ada Tuhan dalam hidupku. Ada Tuhan dalam hidupku. Ora lawasya, Sementara Yesus ada dalam hidup saudara, Dia game changernya. Dia yang sanggup mengubah segalanya. Dia yang sanggup membalikkan situasi saudara. Dia yang sanggup mengubah duka citamu jadi sukacita. Sekarang angkat dua tangan saudara. Aminkan deklarasi profetik demi deklarasi yang mau saya sampaikan ini. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Duka citamu berhenti. Air matamu berhenti. Mulai hari ini duka cita dirubah jadi sukacita. Mulai hari ini air mata saudara dirubah jadi tari-tarian. Murkanya hanya sesaat saja, hanya sesaat saja, tetapi kemurahan hatinya seumur hidup. Terima itu saudara, terima. Grace seumur hidup. Favor seumur hidup. Ya, kemurahan hati Tuhan seumur hidup. Terima. Terima. Sekalipun sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dimulai saat ini. Dimulai sorak-sorai itu dimulai. Sepanjang tahun ada tangisan, tapi mulai Natal ini terdengar sorak-sorai. Ya, dimulai sorak-soraimu, dimulai kesaksianmu, dimulai mujizatmu sekarang. Mari bersama-sama katakan, ku buka hati, ucaplah terserah padamu di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di nafasku.
yang diberkati. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita.